Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi hari ini? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang penting kita tetap sehat. Kalau orang sehat itu kan pasti mau ngapain juga bisa ya. Mau berkarya, berinovasi, semuanya bisa. Yang penting sehat. Untuk materi kali ini adalah menjelaskan algoritma pemrograman menggunakan Flowchart. Sebelum kita mulai, silahkan kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Sebelumnya saya cek terlebih dahulu, Ima ada, Fahmi ada, Winur, Irma, oke, masih ada temanmu yang belum gabung. Jadi untuk materi kali ini, kompetensi dasar menerapkan alur logika pemrograman komputer dengan indikatornya tadi. Materinya kali ini menjelaskan algoritma pemrograman menggunakan flowchart. Tujuannya pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati slide, kalian serta didik dapat menangkap algoritma pemrograman menggunakan flowchart dengan benar. 2. Dengan mengamati slide, peserta didik dapat memanipulasi algoritma pemrograman menggunakan flowchart dengan tepat dan tanggung jawab. Flowchart adalah skema atau bagan atau chart yang menunjukkan aliran flow di dalam suatu program secara logika. Contoh di ruang kelas seperti saya sampaikan kemarin, flowchart itu ibaratnya struktur organisasi di kelas kalian, ada gambarnya, ketua kelas, wakil, sekretaris, bendara, seperti itu. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Notasi, simbol. Kenapa kok dibuatkan sarana atau media flowchart seperti ini? Ya karena orang lebih suka dengan yang namanya gambar. Jadi dibuatkan flowchart ini untuk memudahkan untuk kita memahami dalam suatu permasalahan. Sebelumnya ini filenya saya share dulu di Classroom. Sudah saya share, silahkan di download itu modulnya, dibaca sambil saya jelaskan. Contoh di sini garis, ini aliran, menunjukkan aliran. Terminator simbol, simbol yang untuk permulaan, start, dan akhir. Konektor simbol, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses. Kalau yang bulat ini tadi untuk lembar halaman yang sama. Kalau konektor seperti simbol ini, itu halaman yang berbeda. Processing simbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Ini proses. Dan itu seterusnya simbol-simbolnya seperti ini bisa kalian baca, pahami. Ini contoh kasus. Flowchart untuk menghitung volume balok. B. Luas lingkaran. Penyelesaian. A. Soal ini merupakan permasalahan dengan algoritma struktur berurutan karena tidak ada proses pemilihan atau pengulangan. Untuk volume balok, kita harus menentukan variabel input dan output yang dibutuhkan. Untuk menghitung volume balok dibutuhkan variabel input, panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan variabel outputnya adalah volume. Untuk penyelesaian kasus B, pada luas lingkaran dibutuhkan variabel input radius dan variabel output luas. Untuk menghitung luas lingkaran ini kita juga membutuhkan konstanta Pi. Pi adalah konstanta yang tetap nilainya. Flowchart untuk dua masalah ini dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, next. Nah, ini flowchart. Mulai read lebar, panjang, dan tinggi. Ini input. Masukkan lebar, panjang, dan tinggi untuk menghitung volume balok. Setelah kita dapat, bisa kita hitung baru bisa kita hitung volumenya, panjang kali lebar kali tinggi. Setelah dihitung, hasil perhitungannya dimunculkan di sini, tampilkan.
print volume, cetak volume, atau tampilkan volume. Setelah ditampilkan, selesai. Terus yang kedua, mulai baca radius. Radius itu jari-jari. Dengan kita menentukan konstanta pi-nya sama dengan 3,14. Setelah tahu jari-jarinya, radiusnya, setelah tahu pi-nya, baru bisa kita hitung. Pi kali radius kali radius. Pi kali jari-jari kali jari-jari. Atau mungkin bahasa familiarnya pi r kuadrat. Seperti itu kan. Setelah dihitung, baru ditampilkan print luas. Cetak luas, tampilkan luas. Selesai. Menurut kalian lebih suka dengan kata-kata seperti ini untuk penyelesaiannya atau dengan flowchart? Kalau mungkin secara saya pribadi, saya lebih suka dengan yang namanya flowchart. Karena lebih mudah dipahami. Karena kita manusia terkadang dominannya lebih suka dengan yang namanya gambar. Ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Sudah jelas kah? Kita lanjutkan. Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan kerjakan soal pengetahuan pada lembar jawaban. Sebelumnya kalian silakan download terlebih dahulu tadi soal pengetahuan dan LKPD-nya di Classroom. Tadi Bapak sudah share, sekarang silakan download. Setelah di-download, silakan dikerjakan itu soal pengetahuannya. Terus selanjutnya kalian pahami itu langkah-langkah kerjanya di LKPD. Setelah dipahami, kalian bisa mengerjakan LKPD-nya itu secara individu ya tentunya ya. Oke, sudah ya. Silakan dikumpulkan lembar jawaban pengetahuannya dan LKPD-nya, silakan dikumpulkan. Oke, saya cek dulu. Oke, sudah mengumpulkan semua. Kita ulang sekilas lagi bahwa jika kita mendapatkan kasus contoh soal seperti ini, kita penyelesaiannya dengan kata-kata seperti ini, kita membuat flowchartnya seperti ini, kita kecenderungannya itu lebih suka dengan yang namanya gambar, jadi lebih mudah memahaminya dari gambar ini, dari flowchart ini, dari bagan alir ini, daripada dengan kata-kata seperti ini. Sekian dulu untuk materi kali ini. Materi selanjutnya adalah menerapkan flowchart dalam menyelesaikan masalah. Kalau materi kali ini itu hanya sekilas flowchart itu apa, simbolnya itu apa, caranya bagaimana. Materi selanjutnya contoh-contoh permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan flowchart. Caranya bagaimana, cara menganalisanya, cara penyelesaiannya bagaimana, penterjemahannya dari sebuah kasus itu, dari sebuah contoh itu kita terjemahkan, oh begini, oh sekarang kita rancang flowchartnya, seperti itu. Ini materi selanjutnya. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sekali lagi, Bapak senantiasa nggak pernah bosan untuk kalian tetap dan harus dan wajib untuk selalu menyayangi orang tua kalian, kedua orang tua kalian, bagaimanapun beliau, kalian harus tetap sayangi, harus tetap patuh, ya, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, itu pesan Bapak. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.